Jepret. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan pendidikan pada anak usia dini. Langsung saja tonton videonya. Yang pertama, pengertian landasan penyelenggaraan. Apa itu landasan penyelenggaraan? Landasan penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. Dengan adanya landasan pendidikan, maka praktek pendidikan maupun studi pendidikan memiliki tumpuan atau dasar pijakan. Jadi, landasan penyelenggaraan ini adalah pondasinya pendidikan. Pondasinya pendidikan ini harus kokoh. Ibaratnya kalau landasannya atau pondasinya ini tidak kokoh, pasti pendidikannya tidak kokoh juga gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari landasan-landasan tersebut, yaitu untuk memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari berbagai landasan pendidikan yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan, dengan didasarkan pada beragam jenis landasan pendidikan, baik secara yuridis, filosofis, religi, dan ilmiah. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini diharapkan dapat mengemban seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi gini teman-teman, landasan penyelenggaraan pendidikan ini berfungsi sebagai ibaratnya sebagai jembatan ya, jembatan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, begitu. Serta berhasil tidaknya suatu pendidikan itu tergantung pada landasan yang digunakan dalam pendidikan itu. Ada selanjutnya ada landasan penyelenggaraan dibagi menjadi 4, yaitu landasan yuridis, yang kedua ada landasan konseptual, landasan filosofis, dan landasan operasional. Dari keempat landasan tersebut ada yang sudah tahu belum? Kalau belum, mari kita cek video selanjutnya. Landasan yang pertama ada landasan yuridis. Apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis atau dikenal sebagai hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan secara yuridis, pendidikan anak usia dini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28B Ayat 2 dan Pasal 28C tentang Hak Anak, serta Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebutuhan dan hak setiap anak akan pendidik tertuang dalam Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara pada Pasal 28C Ayat 2 dijanakkan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ada landasan filosofis. Menurut Babang Robandi tahun 2005, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Menurut Julian N. Sugiono tahun 2011 mengemukakan bahwa secara ontologis anak sebagai makhluk individu yang mempunyai aspek biologis atau adanya perkembangan fisik yang berubah dari waktu ke waktu yang membutuhkan makanan, gizi, dan lain-lain. Ada psikologis yang adanya perasaan-perasaan tertentu yang terbentuk karena situasi seperti senang, sedih, marah, kecewa, dihargai, dan sebagainya. Yang ketiga ada sosiologisnya, anak membutuhkan teman untuk bermain. Antropologis atau anak hidup dalam suatu budaya dari mana dia berasal.
Yang ketiga ada landasan konseptual. Dalam landasan konseptual itu ada beberapa model, ada 4, yaitu 1 model pembelajaran menurut Pestalozzi, yaitu model pembelajaran menitik beratkan pada AVM, auditory, visual, dan memori, yakni membuatkan kemampuan penglihatan, telinga, dan daya ingat yang semuanya sanggup dikemas melalui pengembangan bahasa atau suara, bentuk, dan konsep bilangan ini berhitung permulaan pada anak usia dini. Yang kedua ada model pembelajaran Froebel, yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada otoktimitas anak atau menerangkan keaktifan yang muncul atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. Dan Froebel membuat alat permainan yang disebut Spielformen, Spiel yang artinya permainan, Formen yang artinya membentuk bangunan. Maksudnya ialah permainan bentuk menyerupai dari plastisin, mozaik, tanah liat, stik es krim, kertas-kertas bekas atau kertas origami yang dapat dimanfaatkan menjadi suatu karya. Yang keempat ada model pembelajaran Helen Parkhurst. Model pembelajaran ini menitik beratkan pada pembelajaran sentra. Setiap ruangan pusat terdiri dari 1 rukun pengembangan yang masing-masing anak sanggup menentukan pusat sesuai dengan cita-cita anak masing-masing. Pembelajaran pusat memungkinkan anak sanggup bebas bergerak bebas sesuai dengan cita-cita anak. Dan yang terakhir ada landasan operasional, yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan serta pelaksanaan pendidikan yang optimal pada pendidikan usia dini harus berpatokan terhadap juknis penyelenggaraan sarana pendidikan yang kompeten. Jadi penyelenggaraan pendidikan tidak asal jadi saja, melainkan harus mempatok terhadap juknis yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan berbagai lembaga pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia biasanya diatur melalui keputusan menteri atau surat edaran direktur atau direktur jenderal untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pada taman kanak-kanak diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0518/Kependidikan Dikbud /97. Adapun untuk pelaksanaan pendidikan pada kelompok bermain dan tempat pengasuhan anak atau TPA diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan nomor 0571/Kepdikbud /97. Di samping rambu-rambu pelaksanaan yang telah diatur dalam surat keputusan tersebut, terdapat juga surat edaran tentang cara-cara pendirian dan mekanisme pelaksanaan. Di samping acuan operasional tersebut, penyelenggaraan TK biasanya diatur secara lebih terperinci dalam bentuk standar pelayanan minimal atau SPM. Sedemikian juga pelaksanaan yang mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang telah disusun oleh pihak-pihak yang kompeten. Kesimpulannya, landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan konseptual, serta landasan operasional. Landasan-landasan tersebut berfungsi untuk memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, landasan pendidikan berfungsi sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari berbagai landasan pendidikan yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan didasarkan pada beragam jenis landasan pendidikan baik secara yuridis, filosofis, konseptual, dan operasional, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diharapkan dapat mengembangkan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sudah selesai. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.